Bukan Irfan Fauji, bukan. Waktu kecil kebetulan punya. Oh, pernah kecil juga? Pernah. Oh. Jadi waktu segini nih. Di maju lagi. Salat asar, salat apa? Waktu subuh itu saya salat duhur. Oh, subuh teh. Ngedenger mau bikin KPK, betul? Apa ya KPK? Kampung pinggir komplek itu benar sih. benar ya? Benar itu, jadi saya. Itu kenapa bisa terpikir ke sana KPK? Mungkin beberapa hari setelah tayang ini Kita ini langsung syuting. Kita langsung syuting. Itu rencananya mau setelah diedit, contoh udah jadi film, mau dihapus atau gimana itu? Atau mau Di format. di format? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara curhatan rekan, sponsori oleh Rizbin X. Ya, Rizbin X. Terima kasih buat Rizbin X yang selalu support. Pada episode kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Bisa di luar. Kang Ipey Kabimo. Bukan. Kita sering ngelihat di layar kaca di Perang Pensiun, Kang Ipey ini adalah pemeran sebagai Unang. Dengan ciri khas dia selalu membawa ayam. Tapi saya pengen tanya, kenapa ayam nggak dibawa? Kan tadi udah berhubung udah malam gitu. Jadi ayam saya mah disiplin Kang. Jadi kalau udah waktunya maghrib pulang. Jangan ikut main gitu. Biasanya ajak main gitu. Oh, kalau siang baru dibawa. Iya betul, siang dibawa. Jadwal gitu. tidur Jadwal ayamnya. tidur. Disiplin loh. Nah, jadi Kang Unang ini kita pengen tanya-tanya, Kang Ipey ini nama aslinya kita tanya siapa? Ipey. Bukan Irfan Fauji, bukan. Tentang suka transfer tahu. Saya sering transfer tahu namanya Irfan Fauji SPD. Nah, SPD ya? APT. Oh, APT. Oh, SPD masih adinya sisa. Dua apa orang. Ya, sate Isal teh. Faisal. Jadi karena saya sering transfer, jadi saya tahu nama aslinya, bukan Ipey. Kenapa jadi Ipey dari Irfan Fauji yang nama bagus seperti itu jadi Ipey? Kenapa? Ada sejarahnya? Ada sejarahnya dari kecil. Waktu kecil kebetulan punya. Oh, pernah kecil juga? Pernah. Oh. Jadi waktu segini nih. di maju lagi. Jadi waktu kecil tuh keponakan manggil Ipan ya. Jadi manggil Ipan tuh susah, cadel lah bahasa Sunda aja mah. Oh, jadi Ipai, awalnya mah Ipai. Oh. Tuh, tapi di lingkungan di lemburnya di kampung. Oh, orang lembur kamu nih. Bisa kapilaan. Jadi waktu di sana di daerah rumah tuh kebiasaan teman-teman manggilnya ya Ipa, tapi akhirnya sampai pas waktu di SMP nggak tahu jadi berubah sendiri jadi Ipey gitu. Oh, jadi nama Ipey itu dari Ipay asalnya? Ipay karena ketika asalnya tuh Ipay jadi Ipey. Ipan, Ipay, Ipey gitu. Itu biar agak gaul gimana biar Nggak Ipey? tahu. Dari dulu juga sampai sekarang kalau ada yang manggil nama asli suka nggak ngeh gitu. Irfan gitu Nggak ada yang manggil itu gitu. Sekarang banyaknya Unang, kalau enggak Ipey gitu. Berarti kalau Ipey orang anak teman sekolah gitu ya. Kalau Unang berarti penonton Perang Pensiun atau teman-teman syuting ya. Terus itu ada Kabimonya tuh apa nih? Kabimo tuh nama profesi sih sebenarnya, nama perusahaan profesi waktu dulu. Ya sampai sekarang Punya perusahaan. Di bidang apa tuh Kabimo itu? Dagang obat atau apa? Kan apotek kan oleh ke obat. Iya. APT kan? Irfan Fauji APT apoteker. Kenapa itu Kabimo di bidang farmasi bukan? Di bidang fotografi. Ya karena Kabimo itu singkatan sebenarnya. Kalau orang Sunda itu pasti tahu Kabimo Kakara Bisa Moto. Oh, Kakara itu baru bisa moto. Oh, jadi fotografi. Iya, fotografi gitu. Itu dari kapan itu? Dari waktu berapa tahun? Sampai sekarang. Sampai sekarang mah hampir
lebih dari 15 tahun, 20 tahun ada. Udah banyak Sekolah ya. rasanya. Kenapa ngambil apoteker kalau mau jadi fotografer? Karena waktu dulu saya pengen gemuk cita-citanya gitu. Pengen gemuk sampai masuk apoteker? Pengen ngeracik obat sendiri biar gemuk gitu, biar sehat, biar merasakan hidup sehat gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa nggak buka apotek gitu? Apa pernah mau bikin apotek? Bukan. Pernah punya cita-cita. Sugan tegas jadi pernah. Tapi pernah nggak jadikan apotek itu kan syarat-syarat itu harus jadi ada surat apoteker ya kalau nggak salah. Itu pernah nggak? Misalnya perusahaan orang punya apotek terus izinnya dari pernah. Karena saya juga waktu dulu pernah zaman-zamannya saya masih menggeluti profesi pekerjaan itu, sempat memegang beberapa apotek karena harus ada penanggung jawab ya kalau apoteker. Penanggung jawab apotek, terus penanggung jawab instansi farmasi rumah sakit ya. Sudah pernah. Kalau apotek itu seumur hidup, maksudnya tuh contoh gini, perizinan profesinya seumur hidup apa enggak ada waktunya? Kalau waktu itu mah kalau nggak salah per 5 tahun. 5 tahun perpanjangan. Diperpanjang ya. Sekarang mau diperpanjang? Enggak. Ini sudah berlaku gitu. Udah berlaku. Kenapa bisa milih fotografer? Nggak tahu ya. Apa dari kecil misalnya suka noong gitu kan, suka noong jadi noong mandi contoh gitu? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Ojol ujug gitu lah. Ujug ya kayak Artira Dahlan kan ya. Urusan model Kata ada penonton baru katanya ngemodosin model, betul? Enggak, karena itu kalau model mah kebilangnya baru-baru. Waktu dulu tuh pertama kali saya motret itu motoin lingkungan, kayak misalkan kehidupan orang. Jadi kamu kepo gitu? Ya, orang lain hidup foto gitu ya? Karena saya pernah punya penghargaan dari hasil karya foto. Itu gitu. Digeluti kenal dengan beberapa teman-teman fotografer. Terus akhirnya kenal lah dengan beberapa model gitu. Akhirnya ya cobalah foto model gitu. Terus kalau nggak salah Kang Unang juga selain foto ke videografi juga. Betul. Itu otodidak, secara otodidak. Semua otodidak. Ada karya yang pernah digarap nggak? Contoh misalnya dari dulu tuh selain moto nih, dari bidang foto videografinya pernah bikin apa gitu? Pernah. Kalau untuk kameramen sendiri saya pernah untuk produksi video ya. Video. Pernah beberapa kali bikin, selain saya suka bikin foto kerjaan masalah wedding ya. Saya kan suka foto wedding juga. Saya juga bikin beberapa sinema pernah, maksudnya teh bantu-bantu teman bikin film-film yang pendek, terus bikin video klip. Sering lah. Sering ya? Sering. Nah, saya lihat juga Kang Unang ini atau Kang Ipe ini emang dia dari segi ngedit juga bisa ya? Bisa. Ngedit juga bisa, jadi sangat keren. Jadi buat kalian juga yang sampai sekarang masih videografi juga masih kan? Masih. Jadi kalau kalian yang mau pengen bikin video tentang apa kemarin tuh? Pernikahan ya? Iya. Pernikahan ataupun foto produk, video buat perusahaan, bisa ya diterima semua. Bisa. Ya daripada nggak ada kerjaan ya kita kan harus berkarya terus. Jadi bisa dikepoin tuh Instagramnya tuh ada. Sampai kemarin waktu pas PP4 belum tayang gitu, Kang Unang tuh bikin sebuah video bersama teman-teman pernah pensiun kalau nggak salah ya, yang digabung-gabungin. Ya. Akhirnya terbentuk film apa ya? Itu film Baik Boy dulu. Baik Boy. Jadi itu ceritanya waktu dulu kita berapa tahun ya nganggur ya? Dari dulu kita nganggur terus. Oh iya benar. Maksudnya gak syuting gitu, gak syuting ya dari 2018. Nah, pas nggak syuting itu tuh kita bingung gitu ya, waktu itu bingung bikin apa ya, akhirnya punya inisiatif lah. Soalnya mendobrak seorang penulis susah juga ya, udah ngobrol pengen gitu, udah disindir gitu, tetap aja nggak. Akhirnya bikin seperti itulah, bikin kreatif seperti itu, akhirnya itu ya. Alhamdulillah diterima. Dan yang paling saya banggain itu hasil saya itu tuh ditayangin waktu ulang tahun yang di Jakarta itu. yang waktu ulang tahun penulis. Di Petet.
Enggak, waktu ulang ANP. tahun ANP. ANP. Ulang tahun Juragan. Yang di Jakarta. Oh, yang di IKJ. IKJ pendidik VT. Oh. Bukan. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya tayangnya di sana lah, Jakarta lah. Ditayangin juga Ya, karya Kang Ipe ini. Oh, kebetulan kan saya pernah dengar Kang Ipe itu, jadi ada ketika Kang Ipe menjalani fotografer, itu bisa syuting ke Prima Pensi itu gara-gara di fotografer bersama Pak Aris. Betul, kebetulan. Sebelumnya pernah kenal ya sama Pak Aris katanya. Ya, jauh sebelum ada preman pensiun pun saya dengan Pak Aris, dengan saudara dekat gitu. Kalau dulu mah sama Pak Aris tuh kayak temen gini aja, kayak ngobrol gini. Kalau gitu. sekarang enggak canggung. Asalnya emang enggak canggung? Enggak canggung asalnya. Karena belum tahu. Saya belum tahu dia orang film, cuman saya kan tidak terlibat di dalam produksinya. Jadi dalam artian ya saya punya produksi sendiri, dia punya produksi sendiri. Tapi setelah saya terlibat bareng sama dia, canggung gitu. Canggung banget gitu. Terus itu apa ditawarin sama Pak Aris karena kenal sebelumnya atau ada casting atau gimana? Kang Ipe ini PP berapa masuk? 3. PP 3. Itu ditawarin apa casting? Ditawarin kalau waktu dulu kan tawarin makan apa? Ya, tawarin makan, udah punya makan belum gitu. Enggak sih, waktu itu kan waktu zamannya saya masih aktif di fotografi ya waktu itu. Masih aktif, posisinya Om Aris inbox karena dunia foto mah emang sih dari dulu sampai sekarang kalau dunia foto itu aktif di akun sosial Facebook waktu itu. Nah, waktu dulu Om Aris inbox. Dulu ngomongnya Om Aris. Kalau sekarang masih Om Aris. Masih Om Aris. Ya. Enggak Juragan. Ya, kadang. Kadang. Om Aris itu nge-inbox gitu. Tapi tahu ketika waktu Pak Aris bikin Prima Pensi tahu dia Pak Aris nyutradarain? Enggak? Tahu. Tahu karena ya pas dia lagi menggarap pertama itu yang Bajai Bajul juga tahu. Tahu. Tiba-tiba Om Aris ada nge-inbox. Tapi nggak saya baca waktu itu. Sombong bukan sombong. Sombong amat. Posisinya kan itu udah tengah malam karena orang-orang kreatif yang banyak mikir gitu ya, yang waktu dulu emang sukanya malam kan, kerjanya malam, bikin kreativitas malam, dan akhirnya pas malam itu tuh saking banyaknya inbox sih, karena waktu dulu mah jangankan cowok gitu, cewek juga banyak yang inbox. Yang dipoto gratis. Lu banyak sering yang fotoin gitu ya. Saya pikir kan cuman inbox biasa aja, emang kita kan karena deketnya itu. Nah, pas subuh waktu saya habis sholat kalau nggak salah waktu itu. Sholat. Luar biasa. Sholat asar, sholat apa? Waktu subuh itu saya sholat duhur. Kalau subuh tiba-tiba pas pagi-pagi kan itu saya tidur lagi nih ceritanya. Udah sholat subuh teh, tidur lagi. Cuman baca inbox doang langsung tidur lagi. Baca inbox sambil kirim-kirim email lah gitu waktu itu. Tidur lagi, pagi-pagi dibangunin sama istri. Pagi-pagi dibangunin tuh ada telepon gitu. Sekitar jam 5:30 lah kalau nggak salah. Ternyata yang nelpon teh adiknya Bang Dodi. Bang Dodi suruh ini sama IP ya gitulah gitu, suruh datang apa gitu. Si kita kan mikirnya kerjaan foto gitu. Ternyata disuruh main film. Saya datanglah ke sana dengan style saya yang biasa aja sih, nggak kepikiran buat ikut casting ataupun apa, enggak gitu. Ke sana, pas di sana saya ditawarin mau nggak casting, kata Juragan gitu. Dan ya udah cobain gitu. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu itu juga tungguin aja di luar. Waktu ditungguin di luar jarak ada 10 menit, langsung disuruh nanti habis duhur siang habis istirahat kamu syuting ya, ini naskahnya. Langsung dikasih naskah. Hari itu juga langsung syuting itu hari itu. Langsung gitu hari itu langsung syuting. Terus ada kejadian yang bener-bener saya susah tuh gini, karena rumah saya itu kan jauh di pelosok di Lembur kabupaten. Tolong sebut. Saru aja gue. Karena jauh gitu ya posisinya. Terus saya disuruh bawa kostum. Karena pas datang nggak pakai kostum? Enggak, emang kayak sehari-hari aja gitu, nggak pakai apa-apa. Nah itu sampai saya hubungin temen waktu zaman
BBM ya kalau nggak salah, waktu zaman BBM ngebikin temen nyari bikin status lah, minjem baju yang terdekat gitu. Dan ini ada temen di daerah Jalan Suci. Itu minjem apa? Minjem baju. Daripada saya harus pulang ke karena jauh, ke rumah, karena jauh jauh waktunya gitu ya. Mending minjem yang dekat aja. Akhirnya minjem lah gitu. Gitulah ceritanya. Itu langsung dikasih peran sebagai itu kan Unang itu preman ya? Ya. Preman juga gitu kan. Itu ada kendala nggak ketika baru nerima naskah jadi preman itu? Banyak sih kendalanya banyak. Ya ibarat kata jangankan yang baru syuting gitu ya, yang udah lama syuting pun begitu langsung syuting lagi pasti ada perasaan kayak nervous, susah gitu ada. Langsung syuting itu mikir dipakai lagi atau cuman udahlah ngikutin aja gitu, berharap untuk enggak sih, justru kayak saya suruh syuting, kirain hari itu aja yang syuting gitu. Ternyata pas beres syuting, nanti kalau ada callingan standby ya, itu berarti lanjut gitu. Dari awal itu kenapa bisa kalau boleh tahu nggak cerita kenapa harus bawa ayam? Itu kan awalnya udah di naskah udah ada ayamnya gitu? Belum. Cerita ayam itu sebenarnya kan si namanya si Jenggo ya, makanya sekarang itu kan Unang Jenggo. Nah, itu kenapa bisa ada ayam itu? Tahu nggak asalnya? Mungkin si penulis itu, si Om Aris mikir dari lihat style saya waktu di episode pertama. Oh, pertama belum pakai ayam? Belum. 1-2 episode. Kalau salah episode ayam tuh kalau nggak salah episode keempat gitu udah keluar ayam tuh. Oh, pas 4 kali. Karena itu rambut saya waktu itu kayak ayam merah rancung. Oh, jadi gini ya? Jadi mikirnya juga ayam, harus bawa ayam gitu. Oh, nah itu kelebihan Pak Aris ya? Nah itu. Gitu. Jadi ketika dia udah ngeliat karakter seperti apa, akhirnya dimasukin ayam. Gitu. Berarti kamu disamain sama ayam ya? Jadi karena waktu itu rambutnya merah, di sini jocong lah, atau rancungnya gitu. Rancung. Mungkin Pak Aris berpikir, ini mirip ayam nih, bagaimana kalau bawa ayam? Gitu. Ternyata namanya ayam si Jenggo itu ya. Makanya terkenal sekarang namanya Unang Jenggo. Kemarin-kemarin juga Kang Unang ini bikin kaos ya. Kaos Unang Jenggo itu luar biasa keren. Boleh kalau misalnya pesan ada, boleh kan? Boleh lah. Ada di Instagramnya langsung, apa nama Instagramnya? Ipei Kabimo. Ipei pakai H ya. Ipei Kabimo. Ipei. Oke. Kita balik lagi ke dunia perfotografian. Katanya sekarang ngedenger mau bikin KPK, betul? Apa ya KPK? Kampung Pinggir Komplek itu benar sih. Benar ya? Benar itu, jadi saya itu kenapa bisa terpikir ke sana KPK? Nggak tahu, kadang maaf ada yang bersin. Mau bersin. Gimana tuh? Bisa awalnya sih saya karena nggak ada kerjaan jadi mikir untuk saya nggak diajakin syuting Suparman contoh misalnya ini juga. Oh enggak ya? Saya pengen bikin film itu bikin karya lah ya, bikin karya itu gara-gara lihat statusnya Dik. Itu saya? Yang mana saya? Itu ya pokoknya karena saya melihat teman-teman kayak Dik terus Caki dan banyak lah, tidak satu orang dua orang pun yang kok ini orang-orang pada nggak ada kerjaan, pada nggak punya uang gitu kan. Nah, jadi ibaratnya udahlah senasib lah gitu ya. Terus saya pikir lagi bikin paguyuban bikin paguyuban lah, komunitas pengangguran Indonesia gitu. Gitu. Ya awalnya dari situ sih pengen, karena ya gimana sih orang gitu. Orang kan yang namanya orang nggak cukup sampai di situ, dalam artian pengen maju, pengen berkembang, apalagi dalam posisi sekarang nganggur gitu. Kembali lagi ke masa pengangguran gitu, nganggur. Tapi kita punya punya talenta gitu dari tiap masing-masing. Ya oke lah, meskipun kita ibarat kata pengangguran yang nggak punya uang, tapi kita punya nekat. Modal nekat kita punya tapi niat. Itu udah ada modal nggak buat bikin KPK itu? Alhamdulillah, respon dari teman-teman banyak. Modal kan tuh. Modal enggak. Oh, jadi modalnya dengan seadanya ya? Dengan seadanya aja. Dengan alat-alat seadanya. Alat-alat seadanya. Makanya itu slogannya itu apa? Karya apa? KPK itu kan Kampung Pinggir Komplek. Jadi itu slogannya
film komedi karya anak pengangguran. Jadi semua wajib nganggur yang di situ. Wajib nganggur. Kalau Makanya yang itu kerja- kan kemarin yang minta saya ingin main, saya tanya dulu, kerja enggak? Mang Didik mungkin biasa unang di kampung, terus main ke Bandung sering di komplek terus ya. Nah, terpikir ke sana ya. Kan benar. pinggir komplek. Pinggir komplek. Ya. Itu ceritanya tentang apa tuh kalau saya boleh tahu tuh garis besarnya seperti apa? Nah, garis besarnya mah si KPK ini teh saya bikin Komedi berarti ya, film komedi lah, film komedi situasi di mana ngelihat kita sering ngumpul di sini ya gitu, dalam artian ini kampung tapi di pinggir komplek elit gitu. Elit ya. Daripada kita ngopi-ngopi nggak jelas, daripada kita menghayal lebih jauh gitu ya, ngeharapin dapat gratis pin gitu seperti itu gak jelas. Ya, mungkin kita bikin ya tempat ini Berkarya, jadi berkarya, manfaatin tempat ini, manfaatin anak-anak yang nganggur gitu gitulah. Ya mudah-mudahan terlaksana. Itu kapan tuh kalau boleh? Kapan kita bikin KPK? Mungkin beberapa hari setelah tayang ini Kita ini langsung syuting. Kita langsung syuting. Itu rencananya mau setelah diedit, contoh udah jadi film, mau dihapus atau gimana itu? Atau mau Di format. di format? Jadi udah beres syuting, semua udah aman, format. Format langsung ya. Yang penting isi kegiatan aja. Kelihatan. Biar kelihatan kalau kita nganggur itu bermakna gitu. Serius. Serius. Takutnya nanya nih, KPK itu Aku anjir. takutnya banyak yang nanya, Oh, iya, bukan takut. aku. Takutnya pengen ada yang nanya KPK kan ini udah rame nih pasti nih. Iya. Ini di studio pada main semua nih. Insya Allah kebanyakan pada main. Jadi tujuannya kemana? Jadi kita bermodalkan dengan kemauan. Jadi kan Kang Unang atau Kang Ipe ini kalau misalnya disuruh kerja kasih kan bayaran. Iya. Otomatis kan karena gak ada modal ini kan nggak mungkin dibayar mungkin kan ya? Iya, betul. Nggak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Nggak ada. Jadi untuk kita, oleh kita, dan Buat dari kita. kita. Ya. Itu rencananya yang main siapa aja tuh di situ? Pokoknya Apa? mah rencana yang saya main semuanya juga bisa main. Bisa. Semua bisa main. Cuman syaratnya cuma satu, Apa? pengangguran. Setuju. Ya kalau yang udah kerjaan mah nggak usah. Nggak usah lah, takutnya Nggak ganggu usah. kerjaannya. Ganggu kerjaan, saya nggak mau gitu. Berarti nggak ada yang dibayar sama sekali. Nggak ada. Tapi mudah-mudahan ke depannya Ya, mudah-mudahan kalau ada donatur atau Donatur. sponsor kan kita bisa. Tapi udah ada yang support misalnya kalem lah konsumnya di saya gitu. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang support. Sok lah sama saya dibantuan gitu ya, bantuin mau ikut main gitu. Terus ada juga yang sok misalkan saya kalau ada pengen dibantu sama saya sok hayu. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang yang ngomongin masalah hayu dibantu konsumsi dari saya, atau misalkan ada keperluan buat anak-anak biar saya yang bayar gitu. Alhamdulillah Udah. nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak. Belum mungkin Belum. Karena Belum. kita pun mau syuting daerah sini ya. Daerah sini. Daerah sekitar lah gitu kan, sekitar. Jadi kita ngeset tempat itu dari anak-anak ini semua. Dari Jadi bisa anak-anak, Pak. sambil main sambil jadi apa yang tukang beberes kan? Kru. Jadi PU, juga, PU. bukan PU, maksudnya tukang artistik. Artistik ya, semua dari teman-teman aja. Jadi mulai pokoknya semua ini yang main pengangguran, kru pengangguran semua, set juga ngandelin gratis gitu kan. Iya, gitu. iya, bener. Wah, serba Sebuah gratis. lah, Sebuah gratis. nekat lah gitu. Tapi saya juga berharap meskipun ini tidak bermodalkan nilai Uang, angka uang gitu, dalam artian tidak punya modal gede, saya punya tekadnya ini saya pede gitu, pede dengan cerita, karena saya juga bilang pede itu bukan kata saya pribadi, dan artinya saya coba share ke teman-teman, cik, ini saya punya naskah seperti ini, kira-kira gimana, saya nanya lagi, ini saya punya naskah seperti ini gimana, dan responnya benar-benar orang aja bacanya ketawa, tapi jangan orang lain, saya aja yang bacanya ketawa. Maksudnya pede, saya aja bisa ketawa gitu Ya. dengan Kan yang penting kita berkarya dulu kan. Masalah betul. bagus mah kan gimana? Ya, gimana nantilah. Yang penting kita udah berusaha, mungkin kedepannya ini mau masuk ke stasiun TV, mudah-mudahan ada rezekinya kan? Ya, betul. Nggak apa-apa kalau misalnya ada masuk aja masukin di RCTI gitu kan misalnya, Ya. contoh, Ya, atau dimanapun bisa. Saya juga yang berharapnya gitu, jadi bikin yalah kita coba-coba bikin beberapa episode, kita bikin, saya juga karena diawali dengan nekat, saya juga nekat di mana ntar udah
beres, udah dikunci ya, udah di lock beberapa episode, udah beres editing dan lain-lain sebagainya, langsung dihapus, langsung diformat. Ya betul Pak. Sadis ya Pak. Tapi ada rencana untuk, contoh kan sekarang tuh zamannya digital nih, TV digital atau apa tuh namanya, kayak plik-plikan gitu. Iyalah. Itu bisa masuk sana juga kalau misalnya kita ada ya, kalau ada dikasih kesempatan saya buat bisa nyampe ke sana, ke televisi ya, ke aplikasi gitu ya, mudah-mudahan aja diterima sama mereka, menjadikan sebuah mimpi kita teman-teman yang tadinya pengangguran jadi punya kegiatan punya hasil gitu. Luar biasa sekali ya, niat mulia seorang IP ini ya kan biasa di luar. Biasa di luar. Ya. Jadi sekarang kegiatan tuh lagi konsep untuk KPK itu ya? Ya, kebetulan sama teman-teman lagi bikin konsep lah. Kanjeng Dik. Oh, saya ya. Saya lupa. Ternyata kita satu grup. Satu grupnya ternyata ya. Karena kita punya paguyuban tadi, paguyuban Indonesia ya. Ya, jadi teman-teman yang mau ikut komunitas kita, komunitas pengangguran Indonesia, boleh daftarnya 1 juta. Itu jadi anggota. Ya. Terus kalau mau jadi ketua 3 juta. Yang ketuanya mundur langsung. Kayak multi level. Luar biasa sekali. Sekarang kegiatan selain itu katanya suka ngedit juga video-video. Kemarin terakhir kalau nggak salah sama Dik itu ya. Oh bukan, itu sama Andra. Sama Andra ya. Ya. Yang syuting kita ke Kuningan itu. Ya, yang syuting pokoknya itu syuting gak jelas lah. Gak jelas lah. Tapi ya walaupun kemarin juga kegiatan kita itu emang benar-benar maksimal ya. Maksimal. Luar biasa. Buat kalian pokoknya yang mau atau yang perlu buat dipromosiin produknya atau mau nikah bikin video apa, wedding ya? Video pra-wedding 17 plus 17 bisa ya. Langsung kepoin aja di Instagramnya, banyak hasil Kang IP ini yang dari editan itu sangat menggugah hati dan selera gitu. Ya mudah-mudahan Kak Bimo namanya, Kakara Bisamoto. Jadi orangnya itu kelihatan dari nama juga dia selalu merendah Kakara Bisamoto. Jadi ketika goreng pun enggak wajar Kakara orang mah. Iya bener, emang begitu. Tapi ketika bagus, anjir Kakara Bisamoto geus kieu. Bagus bisa. Jago tah eta. Itu jadi kelihatan sifatnya tuh selalu merendah gitu. Jadi saya mah enggak profesional. Enggak. Tapi ketika udah ngerjain sesuatu, wah ngeri pokoknya. Semua orang nyangkanya dengan alat seadanya dia bisa ngakalin dengan editan yang sangat luar biasa. Itu belajar dari mana tuh? Otodidak ya? Otodidak. Udah nanya gitu tadi? Udah. Lupa lagi saya. Saya lupa kenapa saya jawab ya. Oke Kang IP, mungkin ada yang disampaikan lagi apa yang buat para pemirsa di Pixel? Karena ini banyak sekali penonton yang mungkin kemana nih selama ini setelah tidak syuting Kang IP ini nih. Biasanya sama Kang Jamal kan di Braga syuting gitu. Sekarang kemana ngerelep gitu kalau bahasanya, nggak pernah muncul lagi. Nanti kita akan mungkin muncul Kang IP ini di KPK ini sebagai penulis, terus penyutradara juga. Iya. Main juga. Pengen main. Dipainin sama saudaranya. Dipainin. Udah mana seorang. Biar menambah warna. Ya, biar karena kita pun ada banyak sekali, ada Mang Uu nanti yang main. Dan saya juga gini, Dik, kenapa kemarin kita bahas itu masalah konsepsi ceritanya, pengen bener-bener nyari orang-orang tuh bener, jadi pemain 1 sama pemain 2 tuh bener-bener harus punya karakter bukan masing-masing. So-soan, dalam artian meskipun kita modal nekat, tapi mengerjakan sesuatu kita harus bener-bener profesional. Tuh. Jadi biar apa? Bukannya saya merendahkan ataupun sok-sokan, dalam artian saya pengen hasil yang puas nih. Ya. Toh saya belum dikenal, maksudnya belum dikenal oleh orang-orang produksi, tapi setelah saya punya karya, mungkin cita-cita saya pengen lebih bisa dikenal lebih dalam agar aspek apa? Ada jalan untuk saya terus berkarya sampai akhir tuan. Jadi kita tidak nunggu kasar gini, sampai kita nunggu callingan dari
PH atau dari orang lain, ya kita berkarya sendiri gitu kan. Nah itu. Seperti itu. Ya itu. Mungkin nanti juga banyak orang-orang yang tersalurkan bakatnya. Nah, itu. Banyak kan orang yang sekarang tuh pengen syuting, orang yang syuting yang jadi belajar di dunia acting. Di sini pun bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk seperti itu ya. Bisa. Udah berapa orang tuh yang mau ikut rencana? Dari itu baru bikin berapa episode kalau dari naskah? Naskah itu baru, kalau yang baru saya share itu kan baru satu episode, tapi yang udah dibikin sinopsisnya udah ada tiga sinopsis, 3 episode. Rencana saya bikin 10 dulu episode baru respon dari teman-teman ataupun saya beres ngedit. Ini saya bingung nih, yang nulis saya, terus sutradara saya main, saya ngedit, terus yang nonton saya sendiri ya. Bagus. Itulah sebuah kekreatifan. Jadi ketika kita punya sesuatu karya, jangan terlalu pesimis. Nah, optimis. Kalau orang lain nggak mau nonton, ya udah saya tonton sendiri. Iya. Betul. Nah itu. Saya selalu dengan Unang seperti itu. Ya. Saya dukung lah. Ya, nanti kalau perlu modal, perlu berapa M, bilang ke saya. Kita bikin status bareng. Boro-boro. Luar biasa. Ya mudah-mudahan cita-cita kita berkarya jangan pernah lelah. Karena ketika yang kita rasain ketika kita nganggur atau nggak ada kegiatan, itu otak makin mumet. Ya kan? Iya. Nggak ada solusi. Tapi ketika kita mencoba sesuatu, mungkin mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Seperti itu. Kan karena kita nggak tahu ya. Ketika udah bikin teh, wah iya rame ada aplikasi yang mau coba gimana, kita orang kaya boy, saha sih. Contoh ada aplikasi KPK berapa setiap episode, baru di situ kita yang tadinya profesional gitu, dengan pemain. Kalau gitu berarti yang paling banyak kerjaannya tuh Kang Ipe ya. Iya. Main ongko gitu ya. Nulis ongko. Nanti bagilah kalau udah ada yang atulah jangan atuh. Bener, Kang Unang. Mudah-mudahan nanti rencana kita kan setelah tayang ini kita langsung syuting. Buat kalian jangan pernah penasaran ya. Jangan pernah penasaran. Pokoknya mah kalau kita nanti suatu saat ngupload ataupun posting tentang KPK, jangan pernah dilihat. Jangan lewat. Nanti bisi kecantol. Ya, udah kecantol nanti nge-DM. Kayak main gitu kan. Main. Pokoknya insya Allah kita mah berkarya terus siapapun yang mau asal mereka mampu dan kita menghindari ketika di tengah jalan ada konflik, pasti kita selesaikan. Jangan sampai kita nanti di tengah-tengah jalan tuh ada masalah hal kecil yang bisa membubarkan kita untuk berkarya. Jangan sampai seperti itu. Kita renggukan, kita nanti kalau ada masalah, okelah kita selesaikan secara baik-baik. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Unang? Ya paling saya mah berpesan sama diri saya sendiri, terutama anak saya. Ya udah jangan ngomong atuh, kalau pesan sendiri mah yang nonton gimana pada tahu. Nanti saya juga nonton. Oh, biar saya ngerti gitu. Tonton sendiri. Ya gitu. Jadi saya berpesan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karena berkarya itu mengurangi pengangguran. Luar biasa Kak Ipe. Sekarang berapa menit? Apalagi ya, sekarang udah lama nggak ketemu juga sama Kang Ipe. Kita hampir berapa tahun kita ya? Setelah syuting layar lebar nggak salah. Setelah layar lebar ikut kan? Ikut kan? Nah, itu terakhir kita ketemu. Kalau kemarin beda itu mah Ipe, kalau sekarang Unang. Iya betul. Sosok Unang itu udah lama ya nggak muncul. Udah lama. Sosok Unang itu banyak orang yang ketika ini nanyain ayamnya gitu, makanya. Ceritain itu yang cerita ayam yang kan episode season 3 ya, apa 2-3 sih yang 3 meninggal ayam. Itu. Oh, 3. Si Jenggo meninggal itu. Si Jenggo itu meninggal udah 2 kali. Hidup lagi. Jadi kalau teman-teman lihat di ayamnya gitu. Beda sebenarnya itu ayamnya udah beda, namanya aja yang sama. Gitu. Jadi itu selama season 3 itu ayamnya tuh 4 mulai sama layar lebar ya. Itu ayamnya beda-beda.
3 menurut. 3 sama iya 3 lebar 3. Layar lebar PP 3 sama layar lebar itu kan ada ayamnya dua-duanya. Berarti yang PP yang ayam yang meninggal itu episode berapa tuh? Ketika dipakai berapa kali? Iya, berarti total ayam dari 2 season itu teh 4 total ayamnya tuh. Itu season ayam siapa itu? Season 3 itu matinya 2 kali. Oh, 2 kali berarti 3 ayam. Ganti 3 ayam kan. Nah, kan kita lama tuh nggak syuting ke layar lebar. Layar lebar kan pakai ayam lagi, beli lagi yang baru lagi. Berarti 4 total ayamnya. Berarti itu tidak continuity sebenarnya? Enggak. Buat kalian yang bisa membedakan ayam yang baru, nah, itu saya dikasih hadiah. Kasih hadiah. Hadiah apa? Ceker ayam crispy. Oh, ternyata ayamnya tuh beda-beda. Beda-beda. Berarti 4 ayam. 4 kali ayam. Ayam jago sama. Ayam itu ayam pelung. Ayam pelung asli itu. Itu dijadikan wadal, ayamnya mati itu. Bukan, jadi kenapa bisa mati gitu? Ya mungkin nggak tahu. Udah takdir mungkin ya. Udah takdir lah. Itu ada sakit apa yang dirasakan ayam itu ketika meninggal? Corona. Corona Pak. Ini semakin gak jelas kita ngobrol ya. Ngobrol naon sih itu. Tahu sih. Oke, pokoknya intinya dari saya mudah-mudahan dengan bikin video ini mengurangi kerinduan yang suka nonton preman pensiun. Sosok Kang Unang ini sudah lama nggak muncul, biasanya di Braga dengan bawa ayam. Lapor ke Kang Jamal waktu itu ya. Nah, sekarang kegiatannya pengangguran dan mau bikin karya yaitu KPK, Kampung Pinggir Komplek. Buat kalian yang di sini kalau mau main juga ya boleh, bisa. Boleh, bisa. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan pasti dan ada surat pengangguran dari desa. Oke, terima kasih banyak penonton semua. Buat Kang Unang juga, Kang Ipe, terima kasih banyak. Tadi katanya jangan lupa berkarya terus, jangan pernah berhenti berkarya karena berkarya itu mengurangi pengangguran. Jadi buat kalian pengangguran jangan pernah berhenti untuk berkarya. Apapun itu lakukan. Satu lagi, apa? Untuk pengangguran jangan pernah pesimis. Optimis. Harus optimis. Kalau saya harus nganggur sampai kapanpun. Iya betul, karena ketika kita kalau udah mentok ya, kalau mau kerja ya ngelamar, kalau udah kita bisa berkarya dan bisa menjadikan sesuatu untuk kita banggakan di suatu hari nanti. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Unang? Udah ya, capek ya, karena kalau dibahas pun nggak bakal beres-beres. Nggak jelas, nggak jelas. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ipe, Kabimo, terima kasih banyak. Lisbin juga terima kasih banyak yang selalu support. Buat kalian yang mau lebih dekat dengan Kang Unang, pengen di follow back, langsung aja di Instagramnya di follow ip_kabimo ya. Oke. Yang mau yang mau ada job buat dipromosiin juga dari videografi ataupun foto, langsung aja DM ke IP Kabimo. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton di channel. Saya Dik dan juga Unang ya? Ya. Unang. Saya pamit. Saya IP. Saya Dik. Saya pamitnya bukan saya namanya pamit, saya mau pamit. Oh ya. Aduh, ini nggak jelas. Buat penonton terima kasih banyak yang sudah nonton di sini. Bang U jadi penonton sekarang spesial sekali. Bang U. Setia, Bang U ya. Ini sekarang di Bang Tuy. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.